Jadi kalau ditelusuri sumber paling pertama yang membagi teori tauhid sebagai sebuah konsep, bukan sebagai istilah. Jadi kalau hanya istilah, ada yang ulama mengatakan rububiyah atau uluhiyah ada sebelumnya, tapi bukan dalam satu konsep terus tauhid ada tiga. Jadi kalau yang pertama mengatakan itu Syekh Ibnu Taimiyah. Ijtihad beliau. Iya, bid'ah. Dan itu sebenarnya tujuannya satu, ya, supaya bisa mengeluarkan ulama-ulama lain, mengeluarkan ulama-ulama lain dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, seolah ulama-ulama lain tidak bertauhid. Beliau mengatakan itu di beberapa kitabnya, sehingga mengeluarkan Hujjatul Islam Imam Ghazali dianggap tidak bertauhid, Al-Amidi dianggap tidak bertauhid, Ar-Razi dianggap bertauhid. Nama-nama ini disebut secara eksplisit sebagai orang yang nggak ngerti tauhid. Ulama tasawuf tidak ngerti tauhid. Saya nulis ini di online, bisa dicari aja di agenda di balik penetapan pembagian sifat jadi tiga. Gitu. Kalau tidak salah itu judulnya, silakan dicari. Ketika itu sudah terjadi, ya, umat itu kemudian mentahdir Hujjatul Islam, Imam Ar-Razi, dan kemudian yang lain, maka barulah bisa dicekoki dengan ajaran-ajaran beliau. Gitu. Jadi itu motif utamanya sebenarnya, supaya ahli tasawuf juga habis semuanya. Padahal pembagian ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sebenarnya satu paket. Terbukti tidak akan ketemu satupun orang yang kemudian meyakini Allah sebagai satu-satunya yang dapat memberi manfaat dan madarrah dan bahaya, kemudian menyembah yang lain. Berarti kan sama saja dengan menyembah sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat apa-apa. Nah, ini tidak pernah ada dalam sejarah. Secara faktual tidak ada. Kalau dianggap misalkan Abu Jahal itu bertauhid secara rububiyah, berarti dia meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarrah, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, terus ngapain dia menyembah berhala? Padahal di Quran sendiri dinyatakan banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa kaum musyrik itu menyembah berhala, mengharap sesuatu dari berhala. Berarti meyakini berhala itu bisa memberikan mereka manfaat, dan meyakini berhala bisa memberikan madarrah, dan kemudian menjadi